Sinetron buku harian seorang istri episode nanti malam 17 Mei 2022 hanya di SCTV untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Fajar yang sedang berada di kantor karena kekesalan Fajar kepada mamahnya Cornelia. Di sisi lain Fajar sedang melamun. Di situ terlihat Alia si ular kobra sedang melihatin kegalauan Fajar karena Alia belum tahu apa permasalahannya. Di sisi lain tiba-tiba datang Pasa yang akan menghibur Fajar. Namun setelah nyampe di depan Fajar, Pasa pun tidak tega untuk menanyakan hal tentang Cornelia yang sedang berada di rumah sakit karena kecelakaan. Di sisi lain Fajar pun terdiam, Pasa pun terdiam dan Fajar cuma melihat Pasa. Di situ Fajar tidak berkata dan tidak menegur Pasa. Di sisi lain, setelah Fajar melihat Pasa pun terdiam dan melirik kepada Fajar. Singkat cerita, Fajar di situ malah melamun dan sangat galau sekali sedang memikirkan kekasihnya itu Cornelia. Di situ ketidaktegaan Pasa pun langsung meninggalkan Fajar karena Pasa tidak ingin mengganggu Fajar yang sedang banyak pikiran. Karena Fajar banyak dua hal yang dipikiran dirinya, yaitu gagal menikah dan juga Cornelia kekasihnya yaitu terjadi kecelakaan. Singkat cerita, Pasa berjalan. Di sisi lain di situ para karyawan melihatin dan langsung bertanya kepada Pasa bahwasanya, Pak Pasa, apa permasalahannya Pak Fajar? Kok bisa Pak Fajar ngelamun sangat galau sekali? Di situ Fajar menceritakan semuanya kepada karyawan yang kerja di kantornya Fajar dan juga Pasa. Di situ Pasa pun berkata bahwasanya Lia dan Fajar tidak jadi menikah dan sekarang Lia telah kena musibah, yaitu telah ditabrak oleh sebuah mobil truk ya guys. Di situ semua diceritain kepada karyawannya oleh Pasa. Setelah beres, Pasa mengatakan tentang permasalahan Fajar dan juga Lia. Di situ si Alia si ular kobra menguping dan mendengarkan permasalahan Fajar dan Cornelia gagal menikah. Dan di sisi lain para karyawan pun sangat sedih sekali dan sangat kasihan kepada Pak Fajar. Di situ Alia si ular kobra tertawa dan setelah mendengarkan Cornelia celaka, Alia pun tersenyum. Karena senyum Alia sangat senang sekali karena Cornelia telah gagal menikah bersama Fajar. Apa maksud dan tujuan si Alia si ular kobra? Kok orang lain yang galau malah dia senang sekali? Dasar si Alia ular kobra sangat jahat sekali ke seluruh keluarga Buana. Di adegan selanjutnya Pasa setelah menceritakan dan Pasa pun lalu pergi guys. Di situ tinggal karyawan tersebut. Namun karyawan Pasa yang sangat setia di situ menyuruh teman-temannya untuk membereskan fotografi dan semua persiapan pernikahan Fajar diberesin oleh para karyawan tersebut tanpa sepengetahuan Fajar. Singkat cerita, di situ Fajar ngelamun sendirian di meja tempat kerja. Di sisi lain Fajar galau, sangat galau sekali ya guys. Setelah setelah kekasihnya Cornelia kecelakaan dan Fajar pun menyender sambil tidur. Di situ Fajar memimpi dan mengingat kepada Cornelia. Setelah Fajar menyender sambil tidur, tiba-tiba datanglah sosok Cornelia. Adalah halusinasi ya guys. Di situ Fajar terkejut dan bangun dari tidurnya dan bertanya, "Koko, kamu sudah sembuh dan sehat?" ungkap Fajar.
kepada Cornelia. Dan Koko pun menjawab, aku sehat-sehat aja Mas Fajar. Sekarang kita nikah, jangan di besok-besok lagi. Di situ sangat senang sekali Fajar setelah Cornelia mengajak menikah terhadap dirinya. Di situ hayalan dan lamunan Fajar kepada Cornelia sangat kuat sekali ya guys. Di situ Cornelia mengajak menikah dan mendatangi penghulu. Dan di situ Cornelia berkata kepada Fajar, aku tidak mau jauh dari kamu. Dan Fajar pun menjawab, aku juga tidak ingin pisah bersama kamu. Singkat cerita, Cornelia dan Fajar pergi akan mendatangi sebuah pesta ya guys, karena pesta ini sudah direncanakan oleh Cornelia dan juga Fajar. Di sisi lain, di situ halusinasi dan bayangan Fajar, dia jadi menikah bersama Cornelia dan sangat meriah sekali sesuai dengan keinginan Cornelia dan juga Fajar. Di sisi lain, di situ pasca semua dewa dan seluruh kerabat Fajar dan Lia pun menyaksikan pernikahannya. Di adegan selanjutnya di situ terlihat penghulu sudah standby di pestanya Cornelia. Di sisi lain, penghulu bertanya kepada seluruh saksi yang ada di depan penghulu tersebut yang akan menyaksikan pernikahan Fajar. Dia bertanya, sudah siap untuk dinikahkan? Singkat cerita, Fajar selesai menikah dan disitu ibunya pun ada, Tante Merlin, semua seluruh kerabat dan orang tuanya ada semua menyaksikan pernikahan ini yang telah halusinasi Fajar sangat galau sekali. Di situ singkat cerita pernikahan selesai. Penghulu dan Fajar penghulu sudah menikahkan Fajar dan juga Lia. Langsung Fajar pun memasukkan cincin ke jari manisnya Cornelia. Singkat cerita setelah ijab kabul beres, di halusinasinya Fajar yang sedang lagi galau, Fajar dan Lia berangkat ke sebuah jembatan. Di sisi lain, di situ Cornelia berkata, Mas Fajar, aku tidak ingin berpisah bersama kamu. Di sisi lain, di situ Fajar pun begitu berkata kepada Cornelia, aku tidak ingin jauh bersama kamu, kamu sekarang jangan pergi. Setelah berkata seperti itu, Cornelia berjalan dari jembatan semakin jauh dan semakin jauh dari Fajar, dan Fajar berteriak akan mengejarnya, namun apa daya tidak sampai. Dan di sisi lain, Fajar terus memanggil-manggil nama Cornelia kekasihnya, dan Lia langsung berjalan semakin jauh. Dan di situ Fajar pun ingin mengejarnya, namun tidak kesampaian karena ini halusinasi Fajar yang sedang membayangkan perkawinan dirinya bersama Cornelia. Di situ langsung Fajar pun terbangun dan sangat terkejut dari lamunan dan setengah tidur yang sedang membayangkan pernikahan yang telah gagal. Malah baru aja mau nikah sudah gagal, malah Cornelia telah mengalami kecelakaan. Nah, oke guys, sebelum lanjut, Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Oke, kita langsung aja ke pembahasan. Setelah bangun dari lamunan, Fajar mendatangi karyawan. Dan di situ Fajar melihat dekorasi dan foto-foto pernikahan semua telah diberesin oleh karyawannya. Dia sangat marah sekali dan harus dikembalikan dan disusun kembali seperti semula. Kemarahan Fajar tidak biasanya, maka dari itu di situ karyawan pun sangat bengong sekali. Baru kali ini melihat Mas Fajar sangat murka dan marah sekali gara-gara gagal menikah dan juga Cornelia telah kecelakaan. Di situ Pasa berkata sangat kasihan sekali kepada Fajar. Nah, oke guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan jangan lupa doakan para pemain buku harian seorang ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.